Pernah nggak kamu duduk sendiri di kamar yang berantakan dengan notifikasi yang terus muncul, tapi hati kamu tetap kosong? Kamu scroll TikTok berjam-jam, ketawa, nangis, termotivasi sebentar, tapi setelah itu hidup tetap gini-gini aja. Kamu bangun siang, makan seadanya, bilang besok mulai produktif, tapi besok cuma jadi pengulangan hari ini. Dan kamu mulai bertanya, kenapa sih hidup gua gak berubah-ubah? Kata Buddha, hidup ini penuh duka, penderitaan. Bukan karena dunia jahat, tapi karena keinginan kita, harapan kita, dan keterikatan kita sendiri. Kita pengen sukses tapi takut gagal. Pengen berubah tapi gak mau susah. Pengen dihargai tapi bahkan kita gak menghargai diri sendiri. Nietzsche pernah bilang, dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir segala cara. Yang artinya, kalau kamu tahu kenapa kamu hidup, kamu bisa tahan seberat apapun jalannya. Masalahnya, kita hidup tanpa why yang jelas. Kita cuma ikut arus. Sampai akhirnya, kita bangun dan ngerasa hidup ini hampa. Setiap hari kita terjebak rutinitas tanpa makna. Bangun telat, buka HP, niatnya 5 menit, tiba-tiba 2 jam hilang. Gak ada energi buat ngapa-ngapain, akhirnya makan, tidur, dan besok terulang lagi. Tapi di kepala kita bilang, gue pengen sukses, pengen berubah. Sayangnya, kita menunggu perubahan dari luar. Padahal, perubahan gak datang dari luar. Perubahan datang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat ketika tidak ada yang melihat. Kamu bukan malas, kamu cuma takut. Takut gagal, takut orang meremehkan, takut mencoba lalu nggak berhasil. Tapi ketakutan itu kamu bungkus dengan kata, aku nggak mood, aku belum siap, nanti aja. Nietzsche menyebutnya sebagai bentuk nihilisme, kehilangan makna, kehilangan keberanian untuk bertindak. Tapi Buddha bilang, kebebasan sejati datang saat kamu berani menyadari semua ini hanya pikiran, bukan kebenaran. Kalau kamu ngerasa stuck gini-gini aja, bukan karena kamu bodoh atau nggak punya bakat, tapi karena kamu belum konsisten memelihara kesadaran. Coba mulai dari hal kecil. Bangun jam 7 walau nggak ada agenda. Baca 2 halaman buku walau otak nolak. Duduk diam 5 menit tanpa musik, tanpa HP, itu bukan hal remeh. Itu bentuk perlawanan, bentuk latihan jiwa. Kamu sedang melatih otot kesadaran yang lama tertidur. Nietzsche bilang, the snake which cannot shed its skin must perish. Ular yang tidak mengganti kulitnya akan mati. Kita pun begitu. Kalau kamu tidak bertumbuh, kamu perlahan mati di dalam. Tapi bertumbuh itu bukan soal jadi viral atau punya mobil mewah. Bertumbuh itu soal jadi pribadi yang sedikit lebih sadar, sedikit lebih sabar, sedikit lebih berani dari kemarin. Hari ini, kamu bisa mulai lagi, bukan besok, bukan minggu depan. Tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk jadi versi terbaik dari diriku besok? Hidup ini bukan lomba, tapi setiap langkah kecilmu hari ini adalah bentuk penghormatan terhadap nyawa yang kamu miliki. Dan mungkin hidupmu yang gini-gini aja itu sedang menunggu kamu sadar bahwa perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri.